ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum Brodi, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan juga playlist Investigafon. Kalau minggu kemarin kita bersama Ibu Reni Fitria sudah menginvestigasi Samsung Galaxy Note 9, gue lupa. Dan sekarang kita akan terus untuk menginvestigasi produk Samsung. Yang di depan beliau ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus, yang mana ini punya salah satu karyawannya Ricebook, bro. Nah, kalau kita telisik dari beberapa e-commerce ataupun marketplace, memang Doski ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan banget. Dulu pertama kali launching tahun 2019, kalau nggak salah itu Samsung Galaxy Unpacked adanya di San Francisco, betul? Yoi. Itu 2019 harganya 13 juta pada saat launching. Dan sekarang kalau kita ceki-ceki di beberapa e-commerce ataupun marketplace, ini sebenarnya beragam banget sih, tergantung kondisi. Kalau misalkan lu mau nyari yang harga 2 jutaan, bisa dapat sebenarnya. Cuman dengan beberapa catatan ataupun notes. Kalau kita lihat di e-commerce yang warnanya orange ya, ini ada yang harganya itu 2.799.000. Tapi terlihat dari gambarnya memang ini terdapat rona-rona tompel, bro, di pojok kanan atas gitu. Yang mana tompel ini pastinya adalah dead pixel. Nah, di sini juga sellernya sebenarnya jujur ya, ada dead pixel ataupun tompel di bagian kanan dekat kamera gitu, bro. Nah, ini lo harus hati-hati banget ketika ada dead pixel. Mostly mereka akan nyebar biasanya, nggak cuma satu titik, tapi kalau lu diemin itu akan nyebar ke beberapa titik gitu. Dan lu tahu harga dari layar AMOLED tuh berapa? Mahal banget, bro. Jadi kalau misalkan lu memutuskan untuk beli ini, terus mau ganti LCD, pasti lu akan mengeluarkan kocek yang bener-bener mahal gitu. Nah, kalau kita telisik dari yang warna hijau nih, bro, e-commerce-nya ini harganya 2.950.000. Bener sih harganya, nggak salah, ada juga nih. Cuman dengan beberapa catatan juga. Seperti, nih ya, gue lihat dulu nih. Nah, ini terdapat, apa sih? Dia ada warna hijau gitu ya? Ada warna hijau. Iya, ada warna hijau gitu. Wah, berarti bisa syuting dong. Ada green screen, bro, layarnya. Nah, itu, bro, kebanyakan yang harganya segitu tuh LCD-nya kena gitu. Nah, adapun harga yang normal sebenarnya itu kisarannya 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Tergantung kondisi. Tapi untuk yang Samsung Galaxy S10 Plus ini ya, kalau misalkan lu pengen beli ya, menurut gue lu harus hati-hati banget. Dan lu harus bener-bener tanya sama sellernya apakah ini X garansi SAIN, which mean ini adalah Samsung Electronics Indonesia atau ini limbahan dari Singapura. Banyak banget beberapa Note series sama S10 series itu kebanyakan ada beberapa yang limbahan dari Singapura juga. Harganya memang lebih murah dibanding sama SAIN, tapi lo harus hati-hati karena ketika terjadi sesuatu hal itu akan ribet juga tuh. Bisa jadi juga emailnya diblokir gitu karena bukan resmi garansi SAIN. Gitu, Brodi. Baiklah, karena ini sesi Investigafon, kita akan hands on terlebih dahulu. Yang pastinya ini kenapa gue investigasi, karena menurut gue ini masih worth it banget. Secara kamera, iya masih worth it. Secara performa, iya masih worth it. Secara desain juga masih kekinian juga gitu, bro. Yang mana ini layarnya adalah dia full view sebenarnya. Ada punch hole di bagian pojok kiri, 2 kamera juga. Menurut gue ini masih worth it banget. Dan apakah tidak ada kekurangan? Nanti kita bakal cek ya. Gue bakal beberkan, kita telisik jauh lebih dalam, tapi gue akan hands on terlebih dahulu. Ini di bagian bawah terdapat 2 antena ya, walaupun ketutupan sama hard case-nya si Aji nih. Ini punya Aji handphonenya, anak kantornya Ricebook. Kemudian di sini ada port jack audio 3,5 mili. Ada namanya nih, USB Type-C port ya untuk charging. Kemudian ada mic dan juga speaker. Yang mana untuk pengecasannya sebenarnya Doski ini udah support sama yang namanya wireless power share. Jadi lu bisa ngejadiin handphone ini sebagai power bank. Dulu waktu gua pakai Samsung Galaxy S10 Plus, gua pernah menjadikan handphone ini sebagai power bank untuk Samsung Galaxy Gear. Smartwatch-nya Samsung sama Samsung Buds juga bisa nih dicas pakai handphone ini. Intinya bisa jadi power bank ini handphone. Cuman kekurangannya ya memang itu. Walaupun bisa jadi power bank, sebenarnya untuk mengkonsumsi daya baterai dia sendiri itu udah boros banget gitu. Apalagi lu jadiin power bank gitu. Next, kita akan beralih ke bagian samping lagi. Tombol power nih, power on off di sebelah sini. Kemudian di bagian atas ini nggak ada apa-apa, cuman ada mic ya. Kemudian sampingnya lagi ini tombol volume up and down, including sama tombol Bixby. Nah, ini masih ada juga nih Bixby-nya, doi. Sebenarnya bisa diaktifin sama nggak diaktifin juga sih di settingannya. Gitu, bro. Kemudian kita akan beralih ke bagian belakang di back covernya nih, yang mana di sini terdapat 2 mata Spider-Man ya, bro. Ini casingnya nggak bisa dilepas nih kata si Haji, keras banget. Oke, kita beralih ke bagian atas aja nih.
Yang mana di bagian atas terdapat konfigurasi triple kamera. Ini kameranya 12 megapiksel, bukan diafragmanya f1.5. Kemudian ada lagi 12 megapiksel, bukan diafragmanya f2.4. Ada OIS-nya juga, 2 kali optical zoom-nya juga ada. Kemudian 16 megapiksel, bukan diafragmanya f2.2. Ini ada super steady video. Means kalau misalkan lo merekam video pakai handphone ini harusnya jauh lebih stabil dan gak shaky. Nanti kita coba bakal cek untuk hasil perekaman video kamera depan sama belakangnya ya bro. Ada LED flash juga di bagian sini. Yang pasti hasilnya masih dieback menurut gue jamin hasilnya masih dieback banget untuk Samsung Galaxy S10 Plus kameranya. Sebelum kita ngebahas layar, gue mau ngebahas sedikit masalah kamera selfie karena ini sebagai pembeda antara Samsung Galaxy S10 dan juga S10 Plus. Kalau S10 Plus dia punya dual kamera selfie, kalau S10 dia cuma punya satu. Nah ini di pojok kiri, kalau sebelah gue sih kiri ya, kalau kita giniin kiri, ini ada dual kamera yang mana untuk resolusi yang pertama ini adalah 10 megapiksel dengan bukaan diafragmanya f1.9, kemudian kamera keduanya adalah 8 megapiksel. Ini depth sensor ya Brody, bukan diafragmanya f2.2. Oke, kalau lo ngelihat dari layarnya, ini memang full view ya bro. Dan ini yang gue suka dari Samsung Galaxy S10 Plus, kenapa pada saat itu gue langsung beli gitu. Karena layarnya ini Dynamic AMOLED kalau lo lihat. Kemudian ada HDR10 Plus-nya juga, yang mana untuk bentang layarnya ini 6,4 inci. Kemudian screen to body ratio-nya 88,9 dengan resolusinya ini 1440 x 3040 pixel dengan rasionya 19:9. Dari segi layar, gua rasa untuk lo Netflix and chill atau nonton video di YouTube, nonton film dan segala macam, ini masih oke banget karena Dynamic AMOLED-nya tuh oke. Tapi kalau misalkan rusak, ini memang salah satu kelemahan dari layar-layarnya Samsung, kebanyakan yang H ataupun curve itu mostly kalau udah kelamaan banget ataupun lu nggak bener pakai handphonenya, biasanya terdapat shadow. Shadow itu ada garis-garis di pinggir kanan dan kiri, itu biasanya warnanya pink. Gitu, lu harus cek bintang pagar kosong, bintang pagar untuk ngecek layarnya. Gitu, apakah ada shadow atau tidak, gitu bro. Baiklah, kita akan masuk lagi nih ke bagian setting, Brody. Bewok bakal masuk ke About Phone, nih dia About Phone. Nah ini apa yang namanya dia nih? Dark Oud Shiza, anjay. Si Aji namanya. Dark banget lo anaknya. Oke, kita akan sedikit ngebahas masalah chipset ya. Sebenarnya untuk chipset sendiri, Doski ini ada dua varian. Yang mana di luar ada yang pakai Snapdragon 885. 855. Gue ngomongnya berapa tadi? 885. Iya, Snapdragon 855. Gue suka ketuker. Dan untuk versi Indonesia pastinya dia akan memakai Exynos. Nah ini Exynosnya adalah tipenya Exynos 9820 gitu bro. Sebenarnya nggak terlalu terdapat perbedaan yang signifikan antara Snapdragon sama Exynos. Intinya kalau buat performa sama-sama powerful beda gitu bro. Beda clock speed. Iya clock speednya 2,7, yang satunya lagi ini 2,8 GHz, beda satu doang, beda 0,1 ya kurang lebih. Gitu, kalau untuk varian RAM-nya sendiri ini 8 GB dengan internal storage 128 GB, yang mana ada varian tertinggi sampai 1 TB. Ya. Gitu. Nah ini varian S tertinggi waktu itu, yang 1 TB. Sebelumnya dia belum pernah mengeluarkan yang 1 TB untuk internal storage. Gitu Brody. Oke. Nah, ngebahas baterai deh. Baterai tadi kan Bewok udah sempat bahas tuh. Untuk baterainya sebenarnya Samsung Galaxy S10 Plus ini harusnya tuh irit karena 4100 mAh. Cuman karena fabrikasi nanometernya ini masih gede menurut gua, 8 nanometer. Yang mana ini setara sama Redmi Note 10-an yang 8 nanometer. Bedanya cuma di clock speed-nya aja. Itulah yang menyebabkan konsumsi LED. Gua ngomongnya tadi apa? Ya Allah. Ada apa gerangan sih kawan? Lagi belepotan Redmi Note 10 Pro gitu bro. Itu yang menyebabkan memang karena fabrikasinya masih gede, konsumsi baterainya juga jadi boros mau nggak mau gitu. Sebelum kita mengecek performanya jauh lebih dalam dengan memainkan beberapa game, Bewok mau coba kasih angka di atas kertas dulu nih. Kita bakal coba cek di Antutu Benchmark. Nah ini bro, skor Antutunya 409.529 poin. Apakah ada lawannya di handphone midrange? Banyak sebenarnya. Yang flagship tuh sekarang udah mulai main ke 700.000, sejuta gitu. 8 Gen 1 bro, udah sejuta ya kan untuk skor Antutu benchmarknya. Tapi ya itu karena handphone mantan flagship, jadi mau nggak mau dia akan tergerus oleh masa bro performanya gitu. Oke, kurang lebih seperti itulah yang bisa Bewok informasikan untuk beberapa spesifikasi singkat dari Samsung Galaxy S10 Plus. Nggak usah lama-lama lah ya, kita coba main game aja nih, PUBG Mobile, kita cek settingannya, terus kira-kira dari kondisi baterai 86%, berkurangnya berapa persen, sama suhu, itu yang paling penting gitu. Karena gue waktu main S10 Plus, kalau main game selalu gue lepas nih back covernya kan, supaya sirkulasi panasnya tuh lancar gitu.
Nah biasanya tuh anget banget di bagian sini gitu. Oke langsung aja nih kita coba pakai buat main PUBG Mobile. Oke bro, ini udah masuk di PUBG-nya, tapi sebelum itu kita mau cek dulu nih untuk masalah settingan grafisnya. Nah, kalau kita lihat di grafis, doi ini bisa di smooth extreme bro. Nih ya kelihatan ya, smooth extreme. Kemudian balance-nya bisa di extreme, HD-nya bisa di extreme, HDR, ngelawan. Tapi Ultra HD belum bisa ya bro, belum kebuka nih. Ultra HD sama UHD-nya juga belum kebuka, berarti kita main di smooth extreme aja. Kalau misalkan kita ngomongin masalah GPU, nah ini GPU-nya bukan gosok pijat urut ya bro. Ini GPU-nya sebenarnya ada dua varian, ada yang pakai Mali G75 MP12, ada yang pakai Adreno 640. Biasanya Adreno tuh Snapdragon ya, Snapdragon punya biasanya. Lu mau ngapain bro? Si pagi banget. Alhamdulillah seragamnya nih ninja bro. Gimana deh? Kabur di kamar ternyata. Ya. Nah ini soal kualitas layar, yang pasti karena ini AMOLED ya bro, jadi Doski ini ada always on display-nya. Tapi make AOD malah makin boros baterai nggak sih? Gue sih dulu kadang AOD-nya gue matiin bro karena boros. Jadi gue jam-jamin gitu loh. Kadang gue matiin, kadang gue aktifin. Mana lagi tuh? Ini dia nih, lindas aja. Yuk, cakep. Oke bro, kurang lebih Bewok udah main 10 menitan lah ya kalau kita lihat. Dan ini sebenarnya pakai back cover sih nih, jadi gue nggak bisa ngebedain antara beneran dia anget doang apa panas gitu, karena back covernya ini nggak bisa dilepas bro. Nah setelah kita main selama 10 menitan tadi, ini juga belum kelar sebenarnya, PUBG-nya masih jalan. Ini baterainya berkurang cukup lumayan boros. Ini lo bisa lihat di pojok kanan nih kalau Wibi mendekat ya. Tadi kan kondisi baterai awal tuh pada saat kita main adalah 86%. Nah ini 10 menit aja itu udah berkurang jadi 75%. Means berkurangnya sekitar 11%. Dan kalau kita cek nih ya, untuk back covernya, soft case aja, efek hard case-nya 37%. Aduh udah makin malam, 37 derajat Celcius. Udah malam, ngantuk. Laper. Sorry ya bro. Nah di bagian depan kalau kita cek juga sebenarnya malah panas banget, bagian depannya 39 derajat Celcius bro. Jadi ini seperti yang gue bilang, memang tidak ada perubahan ya di Samsung Galaxy S10 Plus. Dari gue make juga tetap baterainya boros, kalau main game panas gitu bro. Cuman kualitas layar dan kameranya masih cukup mumpuni kok. Performanya juga masih oke menurut gue karena gue bisa main di smooth extreme, main PUBG Mobile ini. Dah lah, menurut gua handphone ini sebenarnya masih cukup worth it di tahun 2022, tapi dengan beberapa catatan. Seperti selayaknya mantan handphone flagship, semua baterainya tuh kurang bisa menunjukkan performa yang maksimal gitu bro, compare to others sama handphone masa kini yang baterainya tuh udah 5000 mAh, main game 10 menit paling berkurang cuma 3% gitu. Ya kurang lebih seperti itulah Investigafone Bewok soal Samsung Galaxy S10 Plus. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik juga Bewok menginvestigasi mantan handphone flagship Samsung yang lainnya? Monggo langsung feel free tulis di kolom komentar, nanti bakal kita investigasi. Dan apakah kita balik ke kayak dulu lagi? Handphone-handphone yang kayak Huangming. Iya gak sih? Yuk, ada handphonenya nggak? Lu taruh aja di kolom komentar. Misalkan ya, lu pengen beli apa? Nggak boleh nyebut merek. Lu langsung aja tulis di kolom komentar, misalkan lu ragu, bang handphone ini RAM-nya 8GB, internal storage-nya 256 atau 512 bang, tapi harganya cuma 1 juta, kan irasional banget bro. Itu langsung aja tulis di kolom komentar, kirimin linknya, bakal kita beli dan bakal kita investigasi buat kalian. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Tahan dulu, napas dulu, minum dulu boleh gak sih? Udah tinggal closing ya. Like, comment, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif bro. Bewok pamit. Assalamualaikum brodi. Salam. Iya, aus minum dulu ya.